Shalom, puji Tuhan, kami kenalkan, nama saya Matius Joko, kami dari FA BGI. Pada kesempatan ini kami menyaksikan kemurahan Tuhan buat kami sekeluarga. Di mana di tahun 2020 akhir merupakan tahun di mana kami menerima sukacita yang besar. Pada akhir bulan November, saya dipindah tugas di Surabaya. Di sana hanya selang 1 hari kami masuk, besoknya saya sudah tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan kembali karena saya langsung terkena COVID-19. Di tengah-tengah sukacita kami harus mengalami di mana keterpurukan, perasaan kami sudah tidak ada lagi harapan. Saya harus mengalami hampir 5 hari tidak bisa tidur. Karena saya harus batuk mulai pagi sampai pagi kembali. Itu yang kami rasakan. Tapi puji Tuhan, kami mempunyai Bapak Gembala yang luar biasa. Di mana beliau setiap malam mendoakan kami, mendukung kami, mensupport kami. Kami percaya di dalam nama Yesus ketakutan tidak akan berlaku. Di dalam nama Yesus kekhawatiran akan sirna. Akhirnya pada tanggal 11 Desember saya dinyatakan negatif. Tetapi di tanggal itu yang sama istri saya hasil labnya masih tetap positif. Kami setiap malam melakukan mesbah berdua. Kami setiap malam memuji-muji Tuhan. Kami tersungkur di kaki Tuhan. Disitulah saya temukan kekuatan. Saya ketemukan kebahagiaan, saya temukan sukacita. Jadi obat dari semua sakit penyakit yang kami alami hanya satu, hati yang gembira adalah obatnya. Setelah saya sudah negatif, istri saya juga sudah. Kami dalam masa pemulihan kami merasa sukacita begitu besar buat keluarga kami. Tetapi pencobaan tidak berhenti begitu saja. Awal Januari mertua kami sakit. Di tengah pemulihan kami yang seharusnya kami harus dipulihkan, kami masih harus merawat mertua. Tapi puji Tuhan, saya percaya di dalam kita merawat orang tua di sini kita akan temukan Tuhan Yesus sendiri. Sampai akhirnya tanggal 12 Januari mertua kami dipanggil Tuhan. Di tengah-tengah isak tangis, di tengah-tengah kesedihan kami, sebelum mertua kami berangkat ke tempat pemakaman, di waktu yang bersamaan, Tuhan tunjukkan kemuliaannya. Saya ditelepon oleh pejabat di kantor wilayah bahwa saya akan dipromosikan. Tapi harus keluar Jawa. Jadi disinilah, kalau Tuhan sudah tentukan kemenangan, Dia tidak berhenti dalam satu kemenangan. Kemenangan demi kemenangan akan kita alami. Mujizat demi mujizat akan kita alami. Kalau kita berpengharapan pada Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil. Pasti ada kemenangan di dalamnya. Pasti ada pelangi di balik itu semua. Puji Tuhan, saya mau menambahkan kesaksian dari suami saya. Saat saya mendapatkan bahwa hasil swab saya positif, saya merasakan bahwa apa ini nggak salah ya. Saya nggak ada gejala, saya cuma hanya demam dan itu pun juga cuma 2-3 hari dan itu cuma 37, nggak seberapa panas. Dan saya cuma merasakan bindeng dan nggak ada keluhan sama sekali. Waktu itu saya sempat kaget ya, saya ngomong sama suami saya, ayo telepon dokter keluarga waktu itu. Dan dokter sampaikan kalau nggak ada keluhan, cukup isolasi mandiri di rumah. Dan waktu itu saya benar-benar, saya butuh kekuatan ya. Saya minta, ayo kita telepon Bapak Gembala. Dan waktu Bapak Gembala sampaikan, oh ini nggak salah, ini paling salah nama katanya, sama-sama namanya Christine katanya gitu. Pak Gembala malah ngajak guyon ya. Saya bersyukur kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan
izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Saya bersyukur suami dan saya tidak mengalami yang namanya ketakutan, tidak mengalami yang namanya penderitaan. Kita cukup dirawat di rumah, kita juga tidak mengkonsumsi obat-obatan. Kita hanya, Bapak Gembala ngomong, obatnya itu adalah hati yang gembira. Jadi kita berusaha untuk kita sukacita, kita nyanyi bareng. Saya sama suami kita berusaha untuk menghindar ya, menjaga dengan anak-anak. Jadi kita berdua, kita nyanyi, kita teriak, kita menangis, kita meraung-raung kepada Tuhan, dan Tuhan nyatakan lewat doa itu. Tuhan benar-benar sampaikan kepada saya di Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan terbukti bukan dengan kata orang, tapi kami berdua mengalami bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami mengalami yang namanya penderitaan. Saat kami berserah, saat kita bersatu hati, memanggil nama Tuhan, di situ mujizat Tuhan terjadi dan kesembuhan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin saat-saat ini kita sedang diperhadapkan dengan ketakutan ya, COVID ini semakin merajalela. Tapi percayalah bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalaupun kita harus menghadapi, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun orang yang akan kebal dosa. Tidak ada satupun orang yang kebal dengan penyakit. Kalau mungkin kita diizinkan, kita tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Sekalipun kita jatuh, kita tidak pernah tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopang kita. Demikian kesaksian kami. Semoga kesaksian kami dapat memberkati seluruh jemaat HOG. Dan kami mengucap syukur bisa tertanam di dalam gereja HOG. Di mana kami memiliki gembala Pak Willy Yosef yang sungguh luar biasa. Di mana beliau juga sakit tetapi masih mendoakan kami. Di gereja ini kami diajar, dibentuk, diuji, dan dimensyukuri apa yang telah kami alami saat ini. Di mana di gereja ini Bapak Gembala begitu mendukung kami, mensupport kami. Dan kami percaya ini bukan hanya pada kami, pada seluruh jemaat. Bapak Gembala mendoakan seluruh jemaat untuk bisa jemaat HOG hidup di dalam Tuhan, untuk bisa kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.